Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Disdik? Bertemu kembali kita dalam podcast Dinas Pendidikan Kota Depok. Sobat Disdik sekalian, pada hari ini kita kebetulan kedatangan tamu istimewa. Saya perkenalkan dulu, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustadz Anwar Hamdan, SPD ILC. Betul Pak Ustadz? Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bapak sehat ya? Alhamdulillah Pak Ustadz, baik. Baik Sobat Disdik sekalian, di hari yang baik ini kita ingin bertanya nih Pak Ustadz, teman-teman pengen tahu bagaimana sih persiapan kita buat menghadapi Ramadan Pak Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Pak Yusuf sudah berkenan mengundang saya pada kesempatan hari ini. Hari yang penuh keberkahan. Kita berada di bulan Ramadan. Tentunya karena di awal-awal ya kita butuh untuk benar-benar mempersiapkan Ramadan atau hari-hari dalam Ramadan itu kita lalui dengan penuh hikmat dan juga target-target ibadah yang maksimal. Maka oleh sebab itu kita butuh, walaupun ini sudah hari kedua ya, kita butuh hal-hal yang menjadikan kita termotivasi terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita benar-benar mempersiapkan ruhiyah kita agar siap untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita siapkan juga adalah fisik kita juga harus sehat. Maka penting kita untuk memperhatikan ketika sahur dan juga ketika berbuka kita memakan makanan yang sehat dan juga tidak berlebihan. Sebagaimana firman Allah, kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, jadi kalau fisik kita kuat, fisik kita sehat, insya Allah ibadah kita juga enak dan nyaman gitu, sehingga kita bisa menggapai target-target yang sudah kita tentukan di awal Ramadan ini untuk kita gapai nanti di akhir Ramadan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, terima kasih nih. Jadi sobat ini semuanya, kita sudah tahu sekarang bahwa persiapan kita tentu selain fisik, ruh juga harus kita siapkan ya Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz gini, untuk memotivasi kita nih untuk lebih bersemangat ke dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan, mungkin keutamaan bulan suci Ramadan atau bulan puasa apa aja sih Pak Ustadz itu? Iya. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang puasa, biasanya diiringi dengan fadilah atau fadail ya, keutamaan-keutamaan. Itu bagian dari memotivasi hamba-hamba Allah, dan juga Rasulullah SAW memotivasi umat beliau agar benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini adalah momen yang mahal, momen yang sangat langka. Disebutkan di dalam hadis bahwasannya amal-amal kita dilipat gandakan. Amal wajib kita itu dilipat gandakan menjadi sab'ina mudha'afan, 70 kali lipat dilipat gandakan. Kemudian amalan-amalan sunnah itu pahalanya seperti amalan wajib. Dan juga kalau kita bersedekah dilipat gandakan dengan 700 kali lipat ganjarannya. Bahkan Allah lipat gandakan lagi pahalanya. Makanya Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan ya,
Beliau itu adalah ajwadun nas, orang yang sangat dermawan. Ketika bulan Ramadan lagi, beliau lebih dermawan lagi, ya. Jadi hari-hari biasa beliau orang yang sangat dermawan, tapi ketika bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Maka dari motivasi yang ada itu, kita perlulah untuk kembali melihat, ya, ayat-ayat Allah, fadilah-fadilah Ramadan. Salah satunya di bulan Ramadan itu juga ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita lihat ini perbandingannya, itu kan membandingkan hari atau membandingkan malam itu dengan bulan, ya. Dan perbandingannya juga bukan satu hari dibandingkan satu bulan, tidak, tapi satu malam dibandingkan dengan 1000 bulan. Jadi ketika kita beribadah di malam tersebut, ya, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita itu nilainya 1000 bulan. Dan ini juga dirahasiakan waktunya. Jadi pada dasarnya kita sebetulnya dituntut untuk, ya, menghidupkan seluruh hari, ya, di bulan Ramadan itu untuk berpuasa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itu siangnya kita berpuasa. Maka otomatis dengan puasa saja kalau ikhlas kita dan puasanya benar, ya. Bukan Soalnya ya, bukan puasa tapi ternyata, ya, dia hanya menahan lapar dan haus saja. Baik. Jadi yang puasakan itu bukan hanya makan dan minum atau nafsu saja, tapi lisan kita juga kita latih untuk berbicara yang baik-baik, ya. Falyakul khairan awil yasmut. Katakanlah yang baik atau diam. Nah, jadi bulan Ramadan ini sebetulnya latihan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana ayat menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasilnya nanti kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salah satunya tadi, orang yang bertakwa lisannya terjaga karena dilatih di bulan Ramadan. Malamnya juga, man qama ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam, koma di sini artinya qiyamul lail, salat tarawih. Nah, jangan sampai ini, ya. Nah, karena siangnya kita melakukan hal-hal yang menguras energi, malamnya kita kelewat ini. Ya, padahal ini momen yang sangat berharga untuk, ya, kita menggapai maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan salat tarawih. Kalau kita tidak mampu sholat tarawih dengan berjamaah, mungkin kelelahan, bisa juga, boleh juga melaksanakannya dengan sendirian. Tapi abdolnya adalah berjamaah. Iya, karena pahalanya berlipat ganda. Iya, baik. Terima kasih, ya, Pak Ustadz. Ini intinya begini, Pak. Artinya dari ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi, itu kan janji Allah, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya, ya. Kadang-kala janji manusia aja kita percaya, gitu, ya. Apalagi nih janji Allah yang maha benar firman-Nya. Maka harusnya kita termotivasi sebagai orang beriman. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih. Ini Sobat Distik, kalau ingin tahu tadi jawab Pak Ustadz sudah sangat jelas, ya, tentang keutamaan suci bulan Ramadan atau puasa bulan Ramadan. Berikutnya Pak Ustadz, mungkin Sobat Distik pengen tahu ini kiat-kiatnya supaya kita itu kuat gitu, kuat melaksanakan puasa atau ibadah bulan Ramadan itu apa tuh Pak Ustadz? Ya, sebagaimana disebutkan di hadis yang saya bacakan di awal tadi, ya, tadi kan disebutkan di hadis, man shoma ramadana imanan wahtisaba. Baik. Termasuk ibadah tarawih juga, man qoma ramadana imanan wahtisaba. Ini diulang-ulang. Termasuk hadis berikutnya, man qoma fi lailatul qadri imanan wahtisaba. Jadi sebetulnya kiat agar kita menjadi orang yang istiqomah, kadang-kadang gini Pak, ya, kebanyakan, ya, kita melihat kebanyakan orang, ya, atau kebanyakan
orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan ini semangatnya di awal aja gitu ya. Iya, betul. Jadi di awal mereka terawih itu kita lihat tuh masjid penuh Ya, jadi Iya. sapnya sampai gak kebagian gitu biasanya tuh kalau ini. Iya. Jadi ibaratnya apa ya, semangatnya di awal. Iya. Akhirnya kesana-sana mereka bahasa agamanya itu futur itu artinya menurun semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tadi hanya dilandasi oleh semangat yang tidak dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini, yang terbaik adalah memotivasi diri kita sendiri agar istiqomah dalam ketaatan, melihat kembali ya niat kita ini beribadah benar karena Allah atau karena ikut-ikutan gitu ya. Iya. Ke masjid ini, ya ini karena Allah atau karena nggak enak nih sama orang gitu ya, sehingga ya orang terawih kita ikut terawih. Akhirnya ketika udah 2-3 hari tinggal ya sapnya akhirnya di masjid maju ya. Iya, katanya jadi sapnya tuh makin luas Pak katanya masjidnya itu. Ya, karena jadi, ternyata sapnya makin hari makin ke depan. Ya, itu jadi fenomena amal yang ikhlas ya. Amal yang ikhlas itu dia akan istiqomah. Ya, akan dawam ya, akan bertahan. Tapi kalau amal yang dilandasi dengan ketidakikhlasan, maka dia cepat capek, cepat berhenti dan akhirnya ditinggalkan. Maka mari kita berdoa kepada Allah. Jadi di awal Ramadan ya banyak-banyak berdoa agar Allah berikan istiqomah dalam dan taufik dalam beribadah di bulan Ramadan agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih Ustadz. Wah, ini penting sekali buat kita ini untuk konsistensi ya kita dalam melaksanakan ibadah di antaranya. Ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz deh. Ini hubungan bulan Ramadan dengan profesionalisme kita nih sebagai mungkin pegawai pemerintah itu. Kira-kira kiat Pak Ustadz seperti apa ini? Iya. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rezeki ya. Kita punya pekerjaan, punya penghasilan yang itu kita harapkan menjadi nafkah yang halal ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Maka seharusnya ya kalau kita melihat para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka menghadapi bulan Ramadan itu tidak menurunkan profesionalisme mereka ya dalam kegiatan sehari-hari mereka. Justru mereka tambah semangat ya. Jadi malamnya mereka karuhbanian ya. Malam itu seperti orang yang beribadah ya. Banyak ibadah, tapi siangnya kafarisan ya, seperti pejuang ya. Dan ini tentunya kita butuh mengatur waktu ya. Untuk supaya malam itu selain kita ibadah juga kita punya kesempatan istirahat yang cukup gitu ya. Maka penting kita untuk meninggalkan hal-hal yang kita nilai ini ada manfaatnya atau tidak ya. Jangan sampai begadang terlalu malam gitu ya. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi kan sekarang era media sosial ya, kadang-kadang orang berlama-lama dengan gadgetnya atau dengan HP-nya. Kasihkan ya Pak, lupa ya. Tahu-tahu udah sahur gitu ya. Sehingga besoknya nggak produktif. Baik. Iya. Kemudian juga ya menjaga makanan yang masuk supaya makanan itu tidak menimbulkan kan ada makanan-makanan tertentu Pak ya, yang kalau dimakan cepat ngantuk gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya bisa kurang semangat gitu ya, atau minum cukup air supaya tetap tidak berkurang energinya gitu ya. Jadi faktor-faktor kesehatan harus kita perhatikan. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Setelah kita berbincang ada tadi 4 poin pertanyaan yang memang mungkin pemirsa Sobat Istik semuanya pengen tahu ya bagaimana persiapan kita dalam Ramadan. Sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih atas kehadirannya pada podcast Distik hari ini terkait dengan hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan. Sobat Istik sekalian, demikian podcast kita pada hari ini. Kepada Bapak Ustadz Anwar Hamdan SPDI LC kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.